Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nur Zakaria selaku pembina pengajian subuh pengaji. Yang saya hormati Paksa Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya. Ayah Bapak RW. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakwa, mendekatkan diri kepadanya melalui aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan baca Al-Quran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal subuh ini seharusnya Bapak Muhyidd M. Adam sehubungan beliau baru pulang dari rumah sakit ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan kembali, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Lalu temanya apa ya kira-kira sekarang ya? Saya menjadi badal beliau ya. Saya bacakan dulu pantun ya supaya bisa membuat tema. Buah delima masak satu buah, warnanya merah semakin menggoda. Setiap hari perbanyaklah ibadah agar berbuah iman dan takwa. Di temanya keberuntungan dan balasan atau penghargaan dari Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa judulnya? Yang jadi pertanyaan, apa itu takwa? Kita sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan kalimat takwa. Pejabat mau dilantik, kalimat yang pertama diucapkan apa? Ya, kami bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. PNS, pegawai negeri sipil dilantik, kalimat yang pertama diucapkan adalah takwa. Janji di dalam itu kan ABRI ya, itu kalimat pertama takwa. Siswa baru masuk sekolah, janji siswa, kalimat pertama diucapkan takwa. Jadi apa itu takwa? Ya,
Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini masih melanggar larangan-larangan Allah, jangan sekali-kali kita mengakui sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu disebut apa? Muttaqin. Ya. Takwa itu berasal dari kata waqo, yang artinya memelihara, menjaga, melindungi. Waqo itu ada hurufnya, ada dua, wawu dan ko. Para ulama memberikan arti wawu itu berasal dari kata waro. Apa itu waro? Kadang-kadang sok ditiru oleh orang Sunda, ya. Kalau dalam bahasa Arab waro itu artinya waspada, hati-hati, tapi di bahasa Sunda namanya waro. Ya. Dengan ini saya masa beberapa kali nyarita kita yang dari waro, setiap nanya tuh cara di waro, betul ya? Orang tua dulu kan, ayo nama suka ada itu istilah waro bahasa Sunda, ayo sila, ayo nama itu kan, istahapus, Allah orang berletih itu kan mendengar kata-kata waro. Setiap ngobrol cara di waro, maksudnya cara didengekeun. Ustaz ceramah cara di waro, berarti cara didengekeun dulu, tapi sekarang kata-kata waro sudah. Di dalam bahasa Quran, bahasa Arab itu ada waspada. Sedangkan yang kedua huruf kok, ya. Kok itu berasal dari kata kona'ah, maksudnya kona'ah. Kita kan sering mendengar kata-kata kona'ah. Apa itu kona'ah? Kona'ah itu artinya merasa cukup, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah merupakan kekayaan yang tidak pernah musnah. Itu qanaah. Sedangkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qanallahu bima atal. Qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang berislam, wa razaqa kafafan, yang rezekinya cukup, wa qanallahu bima atal, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. Urang sok merasa cukup kan? Ningali wajah nama asa cara cukup hirupnya. Wa Allah diberi sakieu gitu kan, ya. Cek Allah teh ibadah. Dilalaikan ibadah, alasanana gitu kan, can meunang rezeki. Alasanana can meunang rezeki. Standar. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saur Kanjeng Nabi, sungguh beruntung orang yang berislam. Kita sebagai seorang muslim beruntung tidak? Beruntung tidak? Atau kita jero hati, kaduhung aing masuk Islam. Kosong itu? Mau mungkin lah. Lihat wajah-wajah ini kan wajah muslim yang beriman semuanya. Ya. Kita bersyukurlah kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Sebab sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasul, sungguh beruntung ya orang yang berislam. Warazaqa kapan yang rezekinya itu cukup.
wa qanahullahu bima atau dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau misalnya kita diberikan ya rezeki satu, kan, alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah, ucapkan hamdalah, dan jangan sekali-kali melalaikan ibadah, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa atau disebut muttaqin ini dijelaskan itu ciri-cirinya ya di dalam Al-Qur'an, ayatnya sudah pada hafal semuanya ya, bahkan oleh imam sering dibaca, yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Orang yang bertakwa atau muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, di dalam Al-Baqarah ayat ketiganya. Kemudian di dalam ayat yang keempatnya, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian di dalam ayat yang kelimanya, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Jadi ciri-cirinya orang yang bertakwa itu di dalam ayat yang tadi adalah yang pertama, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama. Orang yakin adanya yang gaib? Yakin kan? Beriman kepada yang gaib, mereka percaya pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, seperti keberadaan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Kita yakin kepada Allah. Nah, kalau yakin kepada Allah, jangan sekali-kali mencari selain Allah. Ya, ya malah kurang misalkan ayat keresahan, ya, ketidaktenangan, datang ke dukun, ya, engkau percaya kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, engkau yakin kepada Allah, tapi nah datang mereka, dukun kan manusia, ya. Kosong kurang datang ke dukun. Kosong tak? Tapi yang menjauh kosong ini. Kan ini. Bisa celaka. Berdoa kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk gaib, ciptaan Allah, tentara Allah. Yakin adanya malaikat? Kita harus yakin sebagai seorang mukmin, ya. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Kita harus yakin, dan keyakinan kita harus diimplementasikan dalam
bacaan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Nah, secara formal di Masjid Muhajirin itu setiap subuh gitu kan kita baca bersama-sama. Bahkan di rumah juga kita baca Quran ya. Di tempat kita berada di mana saja kita sering membaca Quran. Jadi Quran bukan hanya dibaca di masjid saja, baca ya di rumah. Alhamdulillah jika istiqamah membaca Quran. Pernah Bapak Ibu pada waktu punya utang berjanji utang mau dibayar hari ini misalnya tanggal sekian ya, anu bare utang datang ini pernah di kejadian ini ya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat ya, mereka menjaga sholat dengan baik secara lahir maupun batin dan melaksanakannya secara khusyuk. Pengertian khusyuk sudah dibahas waktu itu ya, dilaksanakan secara khusyuk ibadah sholat kita ya. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menunaikan zakat. Dan apa yang kami rincikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan ya, yaitu zakat. Karena zakat itu adalah infak wajib. Karena infak itu ada dua macam ya. Istilah infak cuma ulama mengartikan infak itu kan karena sunnah ya. Jadi infak itu artinya belanja. Belanja itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Belanja yang wajib itu disebut zakat. Belanja yang sunnahnya disebut sedekah. Mereka memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, ya. Karena fakir miskin itu berhak menerima zakat dari kita, dan kita berhak, gitu kan, membelanjakan rezeki pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada yang berhaknya. Siapa yang berhaknya? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin, ya. Kemudian yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mereka percaya pada Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus yakin Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ya, sebagai pegangan hidup. Tapi kita juga harus yakin kepada kitab-kitab yang lain, karena Allah sebelum menurunkan Al-Quran menurunkan kitab, diantaranya kitab Taurat, diturunkan kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur, ya, diturunkan kepada kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita harus yakin. Tapi kita kan sekarang sudah berpegang kepada Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kita tidak percaya lagi kepada Taurat, Injil dan Zabur, tetapi kitab-kitab itu kan, karena kita sudah berpegangan pada Al-Quran, sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena semuanya sudah berada di dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu kita sekarang misalkan mempelajari Zabur lagi, mempelajari Taurat lagi, mempelajari Injil lagi, karena alasannya kayak saya kan beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat beriman kepada hari akhir, mereka yakin akan adanya kehidupan setelah kematian dan hari perhitungan amal perbuatan. Kita yakin adanya hari akhir, yakin? Yakin. Ya, karena di zaman now, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak yakin. Ya, ini
saya masih tugas, masih bekerja, masih ada orang muslim yang berkata begini, Pak Dedi, apakah benar ya adanya hari akhir itu? Saya masa kurang yakin. Saya tetap keyakinan saya kepada kehidupan dunia. Ya. Nah ini kita jangan sampai seperti itu. Karena dia yang betul-betul hanya yakin dengan kehidupan dunia dan tidak yakin dengan adanya kehidupan akhirat, dia akan menyesal setelah terjadinya kematian. Ya, dia akan menyesal. Waktu hidup saya di dunia, kita bayangkan ngomongin maut ya, seolah-olah hidup akan selama-lamanya di dunia, tapi kenyataannya saya sekarang berada di alam kubur. Gitu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ciri muttaqin dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian dijelaskan juga ciri orang yang bertakwa, ciri muttaqin di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin dengan surganya Allah? Yakin? Pingin masuk surga, pingin masuk neraka? Pingin masuk surga, pingin masuk neraka? Tapi ayahnya nggak jawab. Duka itu Pak Ustaz. Kedengaran oleh saya? Betul. Pingin masuk neraka, pingin masuk surga? Betul? Betul. Harus bagaimana kalau kita ingin masuk surga? Ya. Kalau ada dua pertanyaan seperti tadi, jangankan orang yang beriman, jangankan seorang muslim yang beriman, orang yang tidak beriman pun, orang yang tidak muslim pun, kalau diberi pertanyaan seperti itu, gitu kan, pasti menjawabnya ingin masuk surga. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat yang ke-134-nya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri-ciri muttaqin dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, diantaranya yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Mereka tidak pelit dan selalu siap untuk berbagi dengan sesama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Cuma anu pelit, Alhamdulillah, berarti darmawan semua ini ya yang hadir di sini, ya. Cung yang sering berbagi, ada yang ngacu,
Quran surat Ali Imran 133 sampai 134 adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Pak Ustadz Dono sering menanyakan soal amarah. Tuh, pan jawabnya sakapeung. Tidak ada yang menjawab. Ya, kita suka marah nggak? Ibu kalau telat misalkan diberikan oleh suami suka marah nggak? Walaupun jauh, tapi saya kedengaran jawabannya. Kadang-kadang Pak Ustaz. Ya, marah itu kan manusiawi, tapi jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Mereka mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing untuk marah. Makanya kalau misalkan kita aya keheul, ya, di rumah kadang-kadang keheul ke anak, aya incu keheul ke incu, ya, keheul ke istri keheul ke suami, gitu. Segeralah mengambil air wudhu, berwudhulah, ya. Aya keheul itu manusiawi, marah itu manusiawi, tapi jangan melampaui batas sampai misalkan rasa keheul, rasa marah lalu diimplementasikan ya dalam bentuk apapun sampai suami ini terjadi perceraian misalnya. Nah itu berarti kemarahan yang melampaui batas, ya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, ciri muttaqin dalam Quran surat Al-Imran tadi, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Masa memaafkan kesalahan orang lain? Masa ayah kene ngajak kadang-kadang. Ya, sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, diperbuat oleh orang lain, ya, baik itu keluarga yang jauh yang dekat, tetangga ya yang jauh yang dekat, apabila minta maaf, maafkan, ya, memaafkan dengan ikhlas, jangan memaafkan dengan kakeul. Ini kan pernah terjadi dulu di kampung. Di kampung kan lamun musim hujan, kan sok gerelut teh. Anu itu gara-gara sawah, gara-gara naon? Gara-gara. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Wa'afina 'anil nas. Mereka pemaaf dan tidak menyimpan dendam terhadap orang yang telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang keempat adalah ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka selalu berusaha dan berbuat baik kepada orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya. Lalu apa balasannya? Tadi kan di dalam temanya ini kan, ya, penghargaan, ya, reward, keberuntungan dari Allah bagi orang yang bertakwa. Lalu apa balasan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa, bagi muttaqin itu? Baik yang dijelaskan ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 maupun di dalam surat Al-Imran ayat, ya, 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin.
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Subhanallah. Jadi penghargaan dari Allah apa? Al-Jannah. Orang akan bujeng-bujeng penghargaan dirinya lah. Orang dapat sertifikat ya karena prestasi, bahagianya luar biasa. Betul tidak? Bahagianya berpikah yang dipotong, kan itu. Apalagi kalau yang menyerahkan sertifikatnya adalah pejabat, kan? Nah itu. Ya, jangankan setingkat presiden, ya, gubernur, bupati, setingkat camat saja bahagianya luar biasa. Karena yang dipotong lagi, seorang kamu. Kalau misalkan ada pejabat datang di bupati, ya bupati Bandung datang ke Masjid Muhajirin, pantar pun harus yang dipotong, betul tidak? Kamu ibu-ibu mah gitu ya? Rasa ibu-ibu? Ya, karena bahagianya. Salah tidak itu? Tidak, itu kan naik ya. Cuma jangan berlebihan. Tapi kan kalau misalnya datang misalkan pejabat ke sini mati, gitu, ya selain dipotong sama ibu-ibu mungkin saya dicium gitu kan, nah itu jangan itu, ya. Nah itu, karena nanti akan berlawanan dengan kejadian suami. Aduh, ya pemajikan aing diciuman